Hai Sobat Kicau Mania, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Berada Channel. Video kita kali ini saya akan memberikan teman-teman edukasi ya, pakan lolohan racikan yang biasa saya lakukan di saat anakan indukan murai batu saya itu belajar terbang ini Sobat Kicau Mania ya. Karena pakan lolohan racikan yang saya gunakan ini sangat bagus sekali Sobat Kicau Mania ya. Yang saya gunakan itu saya gunakan ikan cere ya, dan juga kerutu ya. Kalau jangkrik itu bisa juga teman-teman gunakan ya. Kalau untuk purnya itu saya menggunakan pur pur topsong Sobat Kicau Mania ya, yang sudah saya larutkan ke air panas ya, sedikit lembab. Karena dari usia seginilah kita sudah bisa melatih cindilan kita ini untuk belajar makan pur ya. Kalau nggak dari sekarang kita latih dia makan pur, itu nantinya susah Sobat Kicau Mania ya. Nanti kita sendiri yang susah ya. Nah, dari sekarang lah cindilan atau trotolan kita itu sudah kita latih ya. Kalau saya pribadi tidak hanya menggunakan pur saja Sobat Kicau Mania ya, saya campurkan ya. Bagaimana cara saya mencampurkannya ya, silahkan disimak ya. Jadi caranya gini aja Sobat Kicau Mania ya. Ini pur topsongnya ini saya rendam menggunakan air ya, air hangat ya. Kita diamkan saja supaya ini nanti kita mudah kita mudah melembutkan ya. Jadi fungsinya itu untuk melembutkannya Sobat Kicau Mania ya. Jadi gini aja Sobat Kicau Mania. Jadi mudah sekali ya. Kita tunggu saja kira-kira sampai 5 menit ya, sampai dia benar-benar lembut. Sambil kita nunggu pur ini sampai dia mengembang dan lembut ya, kita ambil cirenya ya. Ini air panas ya Sobat Kicau Mania ya, air hangat ya. Kita masukkan saja ke sini cirenya ya. Tuh, nanti dia mati ya. Tuh, mati kan? Nanti cirenya mati Sobat Kicau Mania. Coba lihat ya. Tuh. Jadi saya racikan ini saya gunakan seperti ini Sobat Kicau Mania. Nanti saya jelaskan permasalahan ciri ini ya Sobat Kicau Mania ya. Kita bahas ini dulu. Kita matikan dulu ya. Tuh, mati ya. Cirinya ini mati sudah nih. Langsung mengambang kayak gini ya Sobat Kicau Mania ya. Nah, ini ya. Cirinya mati. Tuh, lihat ya. Cirinya mati ya Sobat Kicau Mania. Kita kurangi aja sedikit airnya ya. Ini cirinya sudah mati ya Sobat Kicau Mania ya. Jadi sisakan airnya itu tinggal sedikit seperti ini ya. Airnya dikit seperti ini. Jangan lupa teman-teman dikasih ini vitacik ya. Vitacik ya, seperti ini Sobat Kicau Mania. Sedikit saja ya. Jadi kita campurkan dengan ciri ini Sobat Kicau Mania. Nih. Nah, itu terus kita aduk kayak gini. Dan jangan lupa ini kita hancur-hancurkan sedikit cirinya ya. Kita lumat-lumatkan supaya ini nanti lebih merata ya. Lebih mudah lah. Kita lolokan nantinya lebih mudah kecindilan murai batu kita ya. Jangan lupa teman-teman juga bisa tambahkan ini. Pilihlah kerutu yang ukurannya kecil Sobat Kicau Mania. Nih. Ya, kalau bisa telur yang kecil-kecil saja, masukkan saja ke sini. Kayak gini aja Sobat Kicau Mania. Yang jadi pertanyaan itu gimana Bang kalau banyak yang besar ya? Nggak apa-apa, yang penting besar telurnya seperti ini ya, nggak masalah. Tapi lebih utamakan banyak yang telur kecilnya Sobat Kicau Mania. Iya Sobat Kicau Mania, kita aduk aja seperti ini Sobat Kicau Mania. Kita aduk saja seperti ini ya. Kenapa saya masukkan di sini? Supaya dia lebih merata Sobat Kicau Mania. Jadi dia langsung terkena vitaminnya ya, ciri sama kerutunya. Setelah itu saya campurkan saja di sini ya. Ini ya, campuran aja sini. Tuh, kayak gini aja Sobat Kicau Mania. Kita campurkan seperti ini. Kita aduk aja. Kalau
dirasa kurang ini pakai tangan sobat kicau mania. Jadi nggak usah ini pakai apa namanya pinset. Kalau susah kita pakai tangan saja, aduk sampai benar-benar dia halus. Dia mudah sekali ya. Nah ini kita juga buat minumannya sobat kicau mania ya. Kalau dia sedikit tersendat, misalkan itu butuh minum ya, kasihkan saja pitachik seperti ini sobat kicau mania. Aduk aja pakai pinset ya. Kalau saya menggunakan sepet sobat kicau mania ya, sepetnya ya agak kotor sepetnya, kita bersihkan dulu. Ini udah bersih ya, kita sepet aja gini. Ini untuk minumnya. Kalau dia kesedak atau apa, kita kasih minum kayak gini. Langsung saja kita lolokan pakai racikannya ya ke trotolan burung murai batu kita. Kita lolo aja seperti ini sobat kita. Tuh, kayak gini aja sobat kicau mania. Oh, jadi mudah sekali ya. Kenapa saya menggunakan ciri sobat kicau mania ya? Karena ciri ini bagus sekali untuk trotolan burung murai batu kita sobat kicau mania, supaya trotolan kita ini pintar ya. Karena ciri ini banyak sekali mengandung vitamin omega 3 ya, sangat bagus sekali untuk perkembangan otaknya sobat kicau mania. Nah efeknya nanti itu trotolan kita tuh gampang menerima materi yang kita berikan ya, materi masteran ya. Jatuhnya tuh trotolan kita itu nantinya tuh lebih pintar kalau kita biasa berikan ini ikan cere ya. Karena ini memang jarang sekali orang memberikan ikan seperti ini ya. Tapi kalau untuk trotolan burung murai batu tuh sangat bagus sekali sobat kicau mania ya. Jadi ngeraciknya tuh seperti ini ya. Jadi sangat mudah sekali buat kalian dicontoh di rumah ya. Selain pakan ini gratis, dan juga pakan ini juga bagus sekali untuk trotolan burung murai batu kita. Saya nggak menggunakan yang namanya leopard ya. Kenapa? Nantinya kalau kita sudah menggunakan, ini kan top song sobat kicau mania. Jadi ini ya sudah burung ini nantinya usia sekitar 18 hari ya. Dia sudah mulai makan sendiri. Dia sudah kenal bau dari top song ini. Jadi langsung saja ya, tapi itu bebas ya sobat kicau mania ya. Kalau teman-teman mau menggunakan pur leopard ya monggo silakan ya. Kalau saya langsung saja top song yang dihaluskan seperti ini, saya racik dengan pakan F lainnya. Nah yang jadi pertanyaan tuh boleh nggak bang campur yang lainnya? Boleh sobat kicau mania ya, campurkan apa namanya jangkrik ya ataupun cacing ya, dipakan racikan seperti ini nggak masalah ya. Karena cacing saya itu lagi habis ya, jadi saya menggunakan kroto sama ikan ciri saja ya. Tapi untuk trotolan burung murai batu kita lebih utamakanlah dia pakan kroto dan juga ikan ciri ataupun cacing, itu lebih bagus. Kalau jangkrik itu kalau saya pribadi ya, itu jangkrik itu hanya selingan saja ya. Malahan sangat jarang sekali saya gunakan untuk trotolan burung murai batu usia segini. Kalau untuk yang lebih bagusnya itu tadi cere, cacing dan juga kroto untuk trotolan usia 12 hari. Ini kan masih 12 hari sobat kicau mania ya, ataupun 14 hari, ini 14 hari ya. Jadi usia-usia segitu. Yang jadi pertanyaan tuh bagaimana kalau ini terlalu kebasahan ya. Jadi mudah sekali sobat kicau mania. Jadi kita pakai tisu seperti ini aja untuk mengurangi kadar airnya ya. Nah ini kan sudah pas ya, dia tidak basah di sini ya. Ukurannya sudah pas, air sama ininya, kandungan airnya sudah pas ya. Dia sedikit lembab saja seperti ini sobat kicau mania ya. Jangan terlalu basah. Kalau dia terlalu basah, teman-teman gunakan tisu. Kalau enggak teman-teman gunakan tisu seperti ini, takutnya nanti burung kita tuh bisa mencret ya. Ini takarannya pas ya sobat kicau mania.
dia tidak terlalu basah dan juga tisunya juga masih terlihat kering ya. Kalau dia kurang minum, itu tadi tinggal kita lolokan menggunakan sepet tadi sobat kicau mania ya. Jadi ini sepet ini bekas sepet obat ya. Ini bekas sepet obat yang saya gunakan ini sobat kicau mania ya. Perlu diingat sobat kicau mania ya, usia segini ini sangat rawan sekali kematiannya. Jadi kita harus rajin mengecek kesehatannya. Kita cek bagian dadanya dia mengalami nyilet atau enggak ya, karena usia seperti ini, usia belajar terbang ataupun belajar makan sendiri, itu rata-rata trotolan burung murai batu kita tuh malas makan ya. Kalau ada indikasi burung-burung trotolan kita itu malas makan seperti ini, misalkan ya, dia malas makan, teman-teman harus paksa lolong ya. Kalau dibiarkan dia makan sendiri, itu jumlah makannya itu terbatas, lama kelamaan nantinya nyilet dan akhirnya mati ya. Sangat saya anjurkan sobat kicau mania, usia kritis ya, usia seperti ini, usia 12 hari sampai dia usia 18 hari ataupun 14 hari, itu teman-teman rajin untuk mengecek kesehatannya. Kalau dia malas makan, langsung saja teman-teman lolo paksa ya, jangan dibiarkan. Satu lagi tips buat kalian ya, jadi saya tuh nggak ada hitungannya ya, kalau lolohan itu berapa kali ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini posisi trotolan yang sehat ya, dia gemuk, tulang dadanya itu gemuk ya, ini berisi ya sobat kicau mania ya. Dan satu lagi, kalau tanda-tanda burung yang sudah kenyang itu, saya selalu ngecek di bagian perut sebelah sini ya sobat kicau mania ya. Karena perut yang sebelah sini sobat kicau mania, itu tandanya kalau dia sudah mulai rata ya, rata dengan dada atas, dan juga di waktu kita tekan dia sudah mulai mengencang, itu tandanya burung ini sudah kenyang ya, nggak usah kita lagi lolo. Maka itu saya nggak pernah untuk lolohan burung murai batu trotolan maupun cindilan itu saya selalu perhatikan di bagian perut bawah sini ya. Kalau dia sudah keras seperti ini, sedikit kencang nih ya, sedikit kencang, boleh kita hentikan pelolohannya ya. Nih ya. Jadi saya tuh nggak ada namanya hitungan misalkan sejam itu dalam 1 jam berapa kali ya lolohannya. Nah, kalau untuk usia segini biasanya sobat kicau mania ya, durasi lolohannya itu kira-kira sekitar jarak lolonya ya, sekitar kira-kira jarak lolonya itu kira-kira sekitar 1 jam sobat kicau mania ya. Setelah kita pemberian 1 jam kemudian kita kasihkan lagi, karena usia seperti ini mulai rakus ya makannya kalau dia keadaan sehat. Kalau dia malas teman-teman tuh coba dilolo paksa ya. Oke sobat kicau mania, itulah tadi videonya bagaimana cara saya meracik pakan untuk trotolan burung murai batu kita dari usia 12 hari sampai usia 16 hari ya. Semoga video kita kali ini bermanfaat, khususnya bagi peternak burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania.